Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Hadatul Aish akan menjelaskan suatu penyakit yaitu Molluscum contagiosum. Yang penyakit ini itu sebenarnya disebabkan oleh virus. Pada kesempatan kali ini mungkin yang akan dijelaskan mengenai Molluscum contagiosum ini sendiri ada dari definisinya, etiologinya, kemudian eh, transmisinya, lalu patogenesis, patofisiologinya, lalu gambaran dari makrosnya, penyakitnya, lalu juga ada gambaran histopatologinya. Baik, untuk definisi dari Molluscum contagiosum sendiri, Molluscum contagiosum atau Mollus chicxvirus infection itu merupakan infeksi kulit akibat virus, disebabkan oleh virus, yang terjadi spesifik pada manusia, terutama biasanya pada anak-anak dan juga individu imunocompromised. Jadi untuk faktor resikonya yang bisa terjadi yaitu termasuk salah satunya adalah individu yang imunocompromised. Kemudian untuk etiologinya sendiri, Molluscum contagiosum ini disebabkan oleh Molluscum contagiosum virus atau virus Molluscum contagiosum. Dia merupakan virus dengan double-stranded DNA, termasuk golongan poxvirus, dan juga virus ini sebenarnya terdiri dari 4 subtipe. Subtipe yang pertama itu merupakan subtipe yang paling banyak didapati di Amerika Serikat. Dan subtipe yang kedua itu merupakan subtipe yang paling banyak didapatkan pada usia dewasa dan individu imunocompromised dengan penularan melalui hubungan seksual. Jadi untuk penyakit Molluscum contagiosum ini juga termasuk salah satu penyakit menular seksual yang bisa terjadi pada orang-orang dewasa, seperti itu. Nah, untuk transmisinya sendiri bisa secara seksual itu tadi, kemudian ada yang non-seksual. Biasanya untuk yang non-seksual ini transmisinya banyak terjadi pada anak-anak, bisa melalui kontak kulit ke kulit, atau bisa disebut autoinokulasi, kemudian bisa juga melalui tato, atau cukur, alat-alat cukur, seperti itu. Nah, untuk patogenisnya sendiri, sebenarnya penularan Molluscum contagiosum itu tadi bisa melalui kontak kulit, kemudian kontak dengan membran mukosa, atau juga bisa melalui fomites. Nah, masa inkubasi dari Molluscum contagiosum sendiri itu sekitar 2 sampai 6 minggu. Nah, virus ini akan bereplikasi pada sitoplasma dari sel epitel. Kemudian untuk perjalanan penyakitnya sendiri atau patogenesisnya, pertama-tama ketika terinfeksi, apabila terjadi abrasi kulit, itu bisa terjadi inokulasi kuman ke epidermis. Nah, di epidermis nanti akan menyebar, kemudian terjadi proliferasi di sel basal dan nantinya akan menginduksi dari sel tumor. Jadi untuk penyakit Molluscum contagiosum ini sendiri sebenarnya banyak terjadi di daerah tropis dan terbatas pada epidermis. Seperti itu. Ini merupakan gambaran klinis makroskopik dari Molluscum contagiosum. Nah, manifestasi klinisnya di sini bisa kita lihat bahwa terdapat yang gambar A ini terdapat papul. Papul sewarna kulit, dia solid, kemudian ukurannya sekitar 1-2 mm. Dengan juga ada umbilikasi di bagian sentral yang tersebar seperti itu. Kemudian untuk yang gambar B sendiri, ini adalah gambaran dari lesi multiple yang dia juga tersebar dan juga disertai dengan inflamasi. Jadi ini merupakan gambaran klinis secara makroskopik yang bisa kita lihat tanpa memerlukan mikroskop seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke gambaran histopatologi. Nah, untuk gambar yang pertama kali ini ada gambar A dan gambar B. Jadi pada Molluscum contagiosum itu terjadi perubahan epitelial yang bisa kita lihat pada gambar ini ya. Nah, untuk yang gambar A itu pada keratinosit basalnya menunjukkan gambaran nukleolus yang menonjol. Kemudian ada juga sitoplasma yang amfofilik dan juga
vakuola sitoplasmanya terlihat jelas. Kemudian kita bisa lihat juga ada badan moluskum yang terbentuk di sini, yang dia terdapat di bagian tengah lesi, seperti itu. Kemudian untuk yang gambar B sendiri, ini adalah gambaran dari perubahan epitel yang dia itu masih dalam tahap awal. Jadi, belum ada gambaran dari badan moluskumnya, seperti itu. Kemudian untuk yang gambar kedua, ini ada 3 gambar. Yang pertama, nah untuk gambar selanjutnya ini, bisa kita lihat bahwa, terjadi perubahan stroma fibromyxoid pada Molluscum contagiosum. Untuk gambar yang pertama, pada perbesaran ini, itu bisa kita lihat bahwa stromanya berwarna pucat, ada stroma berwarna pucat yang mengelilingi dan juga meluas jauh melalui epitel yang terinfeksi. Kemudian yang B, pada keadaan yang lebih tinggi lagi, bisa kita lihat seperti ini. Apabila diperbesar lagi ya, itu perubahan stromanya ditandai dengan fibromyxoid, dengan musin dermal yang musinnya melimpah, seperti itu ya. Lalu untuk yang C, menggunakan pewarnaan besi koloid Mori itu akan lebih menyoroti pada musin dari dermalnya, seperti itu. Lalu untuk gambaran yang ketiga, nah untuk gambaran yang ketiga ini bisa kita lihat bahwa terjadi perubahan stroma fibroedematos pada Molluscum contagiosum. Nah, ada stroma berwarna pucat yang mengelilingi epitel yang terinfeksi tersebut, dan juga pada contoh kasus ini, stromanya memang cukup menonjol ya, ada lebih dari 2 kali luas epitel yang terinfeksi, jadi banyak seperti itu. Baik, mungkin itu cukup. Sekian sedikit penjelasan mengenai suatu penyakit Molluscum contagiosum. Ini ada sedikit kutipan dari surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia berada dalam kerugian, illa kecuali illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang tidak merugi, dan juga dengan selalu mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran terhadap sesama. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan referensi yang saya pakai.